Salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Bandri Wijayanto, sarjana pendidikan, asal sekolah dari SDN Gupit 1, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo. Berikut ini pembelajaran PJOK senam lantai. Yang pertama yaitu pengertian senam lantai, kemudian sejarah senam lantai. Yang ketiga, gerakan senam lantai roll depan. Kemudian yang keempat, manfaat senam lantai. 1. Pengertian senam lantai. Senam lantai adalah latihan senam yang dilakukan pada matras. Gerakan olahraga ini melibatkan berguling, melompat, meloncat, berputar di udara, menumpu dengan tangan atau kaki untuk mempertahankan sikap seimbang atau untuk melompat ke depan dan ke belakang. Olahraga ini terkadang juga disebut dengan latihan bebas karena gerakan senam lantai dilakukan tanpa menggunakan peralatan khusus. Peralatan yang digunakan umumnya hanya untuk meningkatkan fungsi gerakan kelentukan, pelemasan, kekuatan, keterampilan, dan keseimbangan. 2. Sejarah senam lantai. Tidak diketahui sejak kapan senam lantai ini ada. Namun untuk senam lantai sendiri diperkirakan sudah ada sejak zaman Yunani kuno. Pada tahun 1776, seorang berkebangsaan Jerman mencoba memasukkan senam ke dalam pendidikan sekolah. Di tahun yang sama, Johann Christian Friedrich Guttmuth menciptakan gerakan senam yang sistematis yang disebut dengan gimnastik Verfügung. Berkat jasanya dalam dunia senam, Guttmuth dinobatkan sebagai bapak senam dunia. Perkembangan senam di Indonesia sendiri dimulai sekitar tahun 1963. Saat pelaksanaan Ganevo, yaitu pesta olahraga negara-negara berkembang pertama di Jakarta. Sebelumnya Indonesia hanya mengenal senam dasar yang diajarkan pada masa penjajahan Jepang yang disebut Taisho. Tahun 1977, dosen STO atau Sekolah Tinggi Olahraga berhasil menciptakan gerakan senam yang dinamakan Senam Pagi Indonesia. Gerakan senam ini merupakan gabungan dari gerakan Taisho dan jurus pencaksilat. Senam ini kemudian berkembang menjadi senam SKJ. 3. Gerakan senam lantai. Di antara banyak gerakan senam lantai, pada kesempatan ini yang akan kita bahas yaitu gerakan senam lantai guling ke depan atau roll depan. Guling ke depan atau roll depan. Guling ke depan merupakan gerakan berguling ke arah depan yang dimulai dengan tengkuk, punggung, pinggang, dan panggul bagian belakang. Gerakan guling ke depan ini memiliki beberapa variasi awalan. Ada 2 gerakan variasi guling ke depan. Yang pertama, guling depan dengan awalan jongkok, dan yang kedua, guling depan dengan awalan berdiri. Cara melakukan guling ke depan. 1. Ambil posisi jongkok, kedua telapak tangan di matras dan dagu diarahkan ke dada. 2. Luruskan kedua tungkai, berat badan ditumpukan pada kedua tangan. 3. Letakkan pundak di atas matras. 4. Tolakkan kedua tungkai hingga tubuh menggelinding. Sebelum kedua kaki mendarat, letakkan kedua tangan di lutut. Sikap akhirnya adalah jongkok kembali kemudian berdiri. Guling depan, sikap awal jongkok.
Cara melakukan guling depan yang pertama diawali dengan sikap jongkok. Maka sikap akhir gerakan guling depan dalam posisi jongkok pula. Arah pandangan ke depan dan sikap tangan menempel pada tulang kering. Kita bisa mengamati gerakan dan teknik dasarnya pada ilustrasi gambar di papan. Tapi sebagai referensi, saya akan memberikan uraian caranya sebagai berikut. 1. Awali gerakan dengan sikap jongkok dan rapatkan kedua kaki. Kedua tangan digunakan untuk menumpu dan diletakkan di depan ujung kaki dengan jarak 40 cm. Kemudian lutut diletakkan menuju dada. 2. Tungkai diluruskan dan condongkan badan ke depan di mana tumpuan berada di tangan. Setelah itu, tarik bahu dan tempelkan dagu ke dada. Kemudian tengkuk diletakkan di lantai ataupun matras. 3. Badan digulingkan ke arah depan yang diawali dari bagian tengkuk, kemudian punggung, lalu pinggang, dan diakhiri dengan panggul serta diikuti dengan gerakan badan. 4. Ketika punggung sudah menyentuh lantai, maka tungkai segera dibengkokkan. Kemudian paha ditarik menuju dada dan lakukan gerakan tolakan menggunakan tangan. Gerakan guling depan dilanjutkan sampai berakhir dengan sikap jongkok, di mana pandangan lurus ke arah depan dan tangan menempel pada tulang kering. Guling depan dengan sikap berdiri. Sikap awal dan akhir gerakan guling depan dengan posisi berdiri memiliki tingkat kesulitan yang tinggi. Risiko cedera pun terbuka lebar, mengingat awalan yang kita lakukan dilakukan dari atas ke bawah. Oleh karenanya, harus hati-hati ketika masuk ke tahap berguling. Sebagai referensi, simak ilustrasi gambar pada papan. Cara melakukan guling depan selanjutnya bisa kita awali dengan sikap berdiri. Maka sikap akhir gerakan guling depannya dalam posisi berdiri pula. Dalam beberapa kasus saat perlombaan, sedikit kesalahan bisa menyebabkan kita gagal. Oleh karenanya, simaklah cara melakukan gerakan guling depan di bawah ini. 1. Awali gerakan dengan posisi berdiri menghadap ke matras. Lalu luruskan kedua tangan ke atas sehingga posisinya terletak di samping telinga. Kemudian arahkan pandangan ke arah depan. 2. Kedua tangan diletakkan di atas matras dan pertahankan kedua lutut tetap lurus. 3. Masukkan kepala di antara kedua lengan, tengkuk kedua sikut ke arah samping, dan tempelkan pundak pada matras. 4. Ketika punggung telah menyentuh matras, maka lakukan tolaan menggunakan tangan. Lalu luruskan tungkai dan dekatkan paha dengan dada. 5. Lakukan gerakan guling depan yang disertai dengan tungkai yang dilemparkan ke depan, diikuti dengan tangan yang menolak. Setelah itu, tangan digunakan untuk menumpu di samping paha, dekat dengan pantat. Lalu condongkan badan agar dagu dapat dekat dengan dada. Lakukan gerakan akhir dengan sikap berdiri, sedikit membungkukkan badan. Demikianlah penjelasan bagaimana sikap awal dan sikap akhir gerakan guling depan yang benar. Jika awalan dilakukan dengan sikap jongkok, maka sikap akhir pun juga dalam posisi jongkok, di mana pandangan ke arah depan dan tangan menempel pada tulang kering. Sedangkan jika cara melakukan guling depan diawali dengan sikap berdiri,
Maka sikap akhir pada gerakan guling depan juga dalam posisi berdiri dengan sedikit membungkukkan badan. Manfaat senam lantai. 1. Membuat tubuh menjadi lentur. Manfaat pertama ketika kita melakukan senam lantai ialah bisa membantu meningkatkan fleksibilitas tubuh. Otot perlahan menjadi kencang dan lentur dibandingkan melakukan olahraga lainnya. Tubuh lebih lentur dan fleksibel sehingga terhindar dari risiko cedera, nyeri, atau gampang kelelahan. Mulailah dengan peregangan dan pemanasan yang dinamis sebelum melakukan senam lantai. 2. Menguatkan tulang. Senam lantai melatih kekuatan otot inti tubuh untuk menahan beban tubuh sendiri. Rutin melakukan senam ini sangat baik untuk menjaga kesehatan dan kekuatan tulang. Selain itu, memulai senam lantai sejak dini mampu memberikan kepadatan tulang hingga kapasitas maksimal. Hal ini tak hanya membangun tulang yang kuat dan sehat, tetapi juga dapat membantu mengurangi risiko terkena osteoporosis di kemudian hari. 3. Meningkatkan kekuatan otot. Gerakan senam lantai melibatkan hampir seluruh otot tubuh. Berbagai gerakan senam lantai seperti roll depan, sikap lilin, kayang, ataupun handstand melibatkan kaki dan lengan ketika melakukannya. Mulai dari kaki dan lengan saat kamu push up atau sit up, otot dada dan tulang belakang saat melakukan roll depan, otot inti tubuh serta otot paha saat kamu menahan sikap lilin, kayang, atau handstand. Berbagai gerakan senam ini juga turut melatih otot bokong dan betis selama kamu menahan beban tubuh di satu posisi dalam waktu yang cukup lama. 4. Melatih koordinasi anggota tubuh. Pada waktu melakukan senam, semua anggota gerakan tubuh berkoordinasi untuk menciptakan gerakan senam. 5. Meningkatkan daya tahan tubuh. Manfaat senam lantai selanjutnya adalah bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Dengan melakukan senam lantai secara teratur, dapat membangun daya tahan tubuh seperti latihan kardiovaskuler. Selain itu, pasti akan lebih sehat dan memiliki risiko rendah terserang penyakit. Beberapa ahli mengatakan risiko terkena penyakit jantung, kanker, obesitas, hingga diabetes bisa berkurang dengan rutin melakukan gerakan senam. 6. Mencukupi kebutuhan olahraga. Manfaat senam lantai juga mencukupi kebutuhan olahraga seperti olahraga lainnya. 7. Membakar kalori dalam tubuh. Melakukan senam lantai dapat membantu membakar kalori dalam tubuh. Hal ini karena senam lantai mengontrol detak jantung dan melibatkan otot-otot di lengan, kaki, punggung, bahu, perut, hingga punggung. Melakukan senam lantai secara rutin dan benar dapat mengembangkan potensi untuk memiliki postur tubuh yang ideal. 8. Meningkatkan perilaku disiplin dalam diri.
Manfaat selanjutnya dari senam lantai ialah baik itu untuk meningkatkan kedisiplinan diri sendiri. Kegiatan senam lantai umumnya membutuhkan banyak disiplin diri. Gerakan senam lantai ini juga membutuhkan konsentrasi dan komitmen yang tinggi. Melatih konsentrasi dan bekerja keras untuk bisa mendapatkan gerakan yang benar. Hal ini karena untuk sekedar rutin melakukannya saja tidak selalu menjadi upaya yang mudah. 9. Mengatasi depresi. Ketika depresi, sebagian orang memilih untuk menyendiri atau melakukan hal negatif guna melampiaskan apa yang dirasakannya. Kamu bisa mencoba melakukan senam lantai sebagai sarana pelampiasan. Selain baik untuk fisik tubuh, senam lantai bagus secara mental. Senam lantai bisa mengurangi depresi karena meningkatkan endogrin. Hormon endogrin adalah zat kimia seperti morfin yang dapat dihasilkan secara alami oleh tubuh dan memiliki peran dalam membantu mengurangi rasa sakit saat memicu perasaan positif. Hormon endorfin diproduksi oleh kelenjar pituitari dan sistem saraf pusat manusia. 10. Meningkatkan sosialisasi. Dengan kita melakukan senam lantai, kita dapat bersosialisasi dengan sesama manusia dan lingkungan sehingga kesehatan akan tetap terjaga. Terima kasih. Salam olahraga.